Sudah kelihatan? Sudah, Mem. Sudah ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya. Sehat semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Yang merasa belakangnya ribut tolong di-unmute saja nak. Nanti biar tidak mengganggu pembelajaran ya. Oke. Tadi pagi sudah dilihat di pesan di WhatsApp ya. Kemudian modul dan LKPD sudah dipelajari. Halo. Modul dan LKPD sudah dipelajari. Sudah. Sudah ya. Ya sabar, ada yang masuk. Permasalahan yang di LKPD sudah dicoba dijawab. Permasalahan yang di LKPD. Sudah coba dijawab ya. Halo, sudah belajar semua? Belajar sudah, Mem. Iya. Iya. Yang sudah hadir hari ini. Nanti yang belum bilang ya. Aprilia, kemudian Fitrotul, Grace, kemudian Jihan, Julianti Martin, kemudian Linda, Muhaidar, Nurdian, Rendra, Reni, Sinti, dan Wawan ya. Ada yang belum dipanggil ya? Ada Dwi Kalangi? Oh ya, Dwi Kalangi hadir ya. Oke. Bagaimana internetnya kali ini, Nak? Sudah disiapkan dengan baik? Sudah, Mem. Sudah ya? Alhamdulillah. Ya, semoga hari ini kita lancar. Tidak ada hambatan di internetnya ya. Oke. Iya. Pretest, hasilnya gimana tadi? Untuk pretest hasilnya gimana? Bagus? Lumayan. Lumayan. Ya, nanti mudah-mudahan selesai pembelajaran, post-testnya harus lebih bagus dari pretest ya. Jadi mari diikuti dengan sungguh. Oke, sebelum kita mulai, mohon memohon untuk Wawan ya, pimpin doa terlebih dahulu. Yuk. Oke. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, mari menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Wawan. Ya, Mem. Oke. Semoga kalian tetap semangat ya. Semua pengen sukses kan? Ya, Mem. Iya. Kalau kita pengen sukses berarti harus rajin belajar. Kata seorang tokoh yaitu Nelson Mandela, kita harus ingat pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia ya. Jadi kita harus punya cita-cita yang tinggi ya. Oke? Siap?
Siap, Bang. Sudah. Iya. Masih ada yang ingat materi minggu lalu? Materinya tentang perilaku konsumen dan perilaku produsen, Bang. Pinter ya, perilaku konsumen dan perilaku produsen. Ya, termasuk interaksi antara mereka ya. Ya, ya, Bang. Oke. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ya kompetensi dasarnya adalah 3.5 dan 4.5 ya, memahami perilaku konsumen dan produsen serta peranannya dalam kegiatan ekonomi. Jadi masih berkaitan erat dengan materi yang lalu ya. Yang KD 4.5 mengevaluasi perilaku konsumen dan produsen terkait dengan masalah-masalah ekonomi. Nah, indikatornya adalah kita hari ini 3.5.1 yaitu menganalisis perilaku konsumen dan perilaku produsen, dan 4.5.1 yaitu mengevaluasi interaksi kegiatan ekonomi konsumen dan yang kita bahas hari ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui digital ini, guru dan peserta didik melakukan pembelajaran dan tanya jawab. Jadi kalian harus aktif ya, kita akan tanya jawab dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model problem based learning tentang perilaku konsumen dan produsen, sehingga diharapkan peserta didik mampu menganalisis perilaku konsumen dengan tepat. Ya, itu tujuan yang akan kita pelajari kali ini. Ya, masih ingat kita loh ya, SMK bisa, luar biasa. Ya, jadi harus terus semangat. Iya, masih ada yang ingat apa itu konsumsi? Minggu lalu ya. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda, barang, dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Iya, 100. Is this? Siapa sayang? Cindy, Bu Guru. Cindy, ya. Cindy, kameranya dibuka ya, biar Mem lihat. Ini Rodatul. Semua kameranya dibuka. Sabar sih, ada yang mau masuk ruangan kita belum apa mana tadi? Iya, dia terlambat masuk dan hilang. Terlambat masuk dan hilang. Iya. Cindy ya. Oke, jadi itu tadi suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghabiskan atau mengurangi faedah suatu. Nah, sementara konsumen berarti siapa ya? Konsumen adalah orang yang mau memakai barang atau jasa. Orangnya ya. Siapa sayang? Baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, dan orang lain. Iya, namanya? Nama? Jihan Mets. Hah? Jihan? Iya. Iya, sip. 100 ya, Jihan. Oke, berarti belajar ya. Berarti kalau konsumsi itu kegiatannya, konsumen berarti orangnya ya, orang yang memanfaatkan atau menghabiskan barang dan oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk di prinsip ekonomi. Ini dia, prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan tertentu berusaha untuk memperoleh hasil yang optimal. Jadi kalau punya dana tertentu, bagaimana caranya agar kita bisa memanfaatkannya sehingga hasilnya kita rasakan dengan optimal. Itu optimal? Apa itu optimal? Oh, sabar. Optimal adalah berarti sama dengan maksimal. Iya. Optimal sama dengan Ambil HP-mu ke Bang.
maksimal. Kita lanjut, kita lanjutkan di tindakan ekonomi. Ya, kalau tindakan ekonomi berarti segala tindakan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang selalu berpegang pada prinsip ekonomi, senantiasa hidup hemat dan menyusun skala prioritas. Kalau berkaitan dengan skala prioritas ini, berarti kita harus menyusun mana dulu yang penting. Ya. Bisa di-unmute adiknya. Orang lagi belajar. Ya. Di-unmute dulu ya, yang punya adik ya. Kedengeran. Oke. Halo, videonya Fitra dibuka dan yang lainnya. Tahu ya skala prioritas ya. Jadi mana yang penting duluan itu yang akan kita dahulukan. Ya. Oke, kita lanjut. Motif ekonomi. Ya, motif ekonomi adalah apa? Apa itu ekonomi? Iya, keinginan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Ya, oke. Nah, macam-macam motif ekonomi. Yang pertama adalah untuk memperoleh kekayaan dan kemakmuran. ya, dia pengen kaya dan pengen makmur ya, makanya dia melakukan tindakan ekonomi. Kemudian yang kedua, iya, memperoleh penghargaan dari masyarakat. Ya, ada lagi motifnya yaitu Memperoleh kekuasaan dan kepuasan. ternyata ada juga yang bertujuan memperoleh kekuasaan dan kepuasan. Ya. Oke, selanjutnya Melakukan kegiatan sosial. Bukan kegiatan sosial. Iya, melakukan kegiatan sosial. Jadi motifnya bermacam-macam ya. Ada yang pengen kaya, ada yang pengen dapat penghargaan, ada yang pengen dapat kekuasaan, ya toh. Dan kemudian ada yang untuk melakukan kegiatan sosial. Oke. Sekarang kita masuk di hukumnya, hukum ekonomi, yaitu keseluruhan rumusan yang berlaku umum yang menggambarkan pertalian peristiwa ekonomi yang satu dengan peristiwa ekonomi yang lain. Ya. Nah, ini hukum ekonomi ada dua. Yang pertama kausal atau sebab akibat, dan yang kedua ada hukum fungsional atau saling mempengaruhi. Nah, kalau hukum kausal ini, perhatikan, yaitu peristiwa yang satu menyebabkan peristiwa yang lain. Nah, tapi tidak sebaliknya. Misalnya contohkan ya, ada kenaikan gaji. Biasanya kalau ada kenaikan gaji itu semua harga naik ya. Iya. Iya, taksi naik ya kan, ongkos taksi naik. Nah, itu yang paling terasa ya, yang bukan naik taksi. Nah, tapi kalau ongkos taksi naik, apakah gaji mengalami kenaikan? Tidak. Nah, ya. Nah, makanya itu disebut dengan hukum ekonomi kausal. Ya, mengerti ya di sini ya? Oke. Oke, kita lanjut yang hukum fungsional atau saling mempengaruhi. Nah, ini sebaliknya. Peristiwa yang satu mempengaruhi peristiwa ekonomi yang lain. Ya, contohnya, banyaknya permintaan menyebabkan harga naik. Nah, kalau banyak yang beli, biasanya dikasih naik ke harganya. Iya, ya. Kalau banyak konsumennya, aduh nih laris nih, jadi kita kasih naik saja. Nah, gitu ya. Nah, itu namanya hukum fungsional atau saling mempengaruhi. Nah, nanti kalau sudah harganya tinggi, nanti
permintaannya berkurang tidak? Berkurang. Berkurang. Pembelinya. Berkurang. Iya, berkurang. Nah, jadi itu saling mempengaruhi ya. Nah, kalau sudah harganya tinggi, nanti saya beli di sebelah sana saja. Siapa tahu harganya masih murah, kan gitu ya? Ya. Iya, jadi itu bedanya antara hukum ekonomi kausal dan hukum fungsional. Ya. Berarti di sini ya. Bisa kita lanjut. Oke, kita lanjutkan tujuan konsumsi. Ya. Kira-kira yang pertama apa? Kebutuhan hidup secara Iya. Tuhan. Ya, yang pertama pasti untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua memberikan kesenangan. Kesenangan. Bagaimana konsumsi memberikan kesenangan? Ayo, ada yang bisa kasih contoh? Bagaimana konsumsi bisa memberikan kesenangan? Ya. Punya adik kecil? Punya. Iya. Kalau dibelikan mainan sama mama, senang kan? Iya, dia akan menikmati sekali. Nah, itu contoh dari memberikan kesenangan. Oke, kita lanjut. 7 berikutnya adalah pengukur tingkat status sosial. Nah, kira-kira contohnya apa ini? Perhiasan, berbelanja perhiasan, kendaraan, Iya, sayang. Agak keras sedikit. berbelanja perhiasan, Iya. Nah, nanti kalau belanja perhiasan kemana-mana dipegang ya. Iya. Gelangnya mungkin ada 10 renteng, taruh di tangan semua. Gitu ya. Ya baik ya nak ya. Oke. Kita lanjutkan. Siapa tadi sayang? Reni mem, Ya? Reni mem, Yang jelas nak, memang nggak begitu terdengar. Reni, Ini, oke. Kita lanjut, tujuan konsumsi yaitu menambah permintaan. Nah, bisa juga kemudian terakhir yaitu menciptakan inovasi baru. Apa itu inovasi baru? Orang baru gitu man, kreatif baru. Iya. Menciptakan hal-hal baru. Ya. Boleh, jadi kita mungkin membeli peralatan yang bisa dipakai untuk membuat hal baru. Ya, contohnya apa? Misalkan kalau beli mesin jahit ya, bisa untuk Menjahit. iya, buat baju. Ya, sampai di sini mengerti? Ngerti man? Oke, kita lanjutkan. Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Jadi, ada eksternal dan ada faktor internal. Kita mulai dari faktor eksternal dulu, ya. Nah, siapa yang biasa belanja tergoda oleh model? Ibu-ibu. Ibu-ibu ya, bukan kalian ya. Yang tidak ya, kita sudah ibu-ibu. Oke, kita lanjut. Yang eksternal selanjutnya, nah adat istiadat. Kira-kira bagaimana adat istiadat mempengaruhi tingkat konsumsi? Ada yang bisa kasih contoh? Kira-kira kalau di Bali, konsumsi apa yang paling banyak ya? Pernah lihat upacara-upacaranya? Pernah. Upacara ngaben. Iya, apa yang muncul di sana? Barang apa yang paling sering kita lihat? Daging. Bisa daging. Hiasannya sayang, hiasannya selain daging. Kalau daging makanan ya. Selendang. Kalau makanan khasnya itu babi kuning kalau pas itu upacara-upacaranya. Iya, boleh.
Makanan khas. Kalau Papua? Minang. Ya? Bakar batu. Aku ya. Ah, iya. Itu sesuai dengan adat istiadat. Tahu janur? Tahu. Iya, itu biasa di Bali ya. Banyak dipakai untuk kegiatan ibadah mereka ya. Oke. Kita lanjut eksternal berikutnya. Barang substitusi. Apa itu barang substitusi? Ada yang tahu? Barang pengganti. Ya. Bisa beras diganti dengan tahu, ya kan? Nah, misalkan biasa makan ayam, tapi pas tangga-tangga tua, duitnya pas-pasan, akhirnya diganti substitusi apa? Berupa ayam diganti dengan Telur. iya, telur bisa, tahu bisa, ya kan? Ikan juga boleh. Ikan puri kan murah ya? Ya. Itu kan pakai ikan puri. Oke, kita lanjut eksternal selanjutnya, yaitu status sosial. Nah, kalau soal status sosial ini memang ini ya, susah ya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin Miskin. nah, kalau sudah miskin, jangan mau semakin miskin ya. Jadi harus bekerja dengan tekun, belajar ya. Gitu, cari banyak pengalaman. Jadi kalau hari ini biasa saja, kedepannya harus semangat. Iya. Raudo tuh sibuk mau masuk, sabar. Nah, tapi dia tidak muncul di layar. Sabar ya. Kita lanjutkan lagi. Yang faktor eksternal yang terakhir adalah ya, harga barang. Semakin tinggi biasanya bagaimana? Semakin mahal. Nggak mau beli ya? Iya, kan kita cari yang murah tapi bagus. Begitu kan? Ya, Ada nggak barang murah tapi bagus? ada Mem. Ada. Jadi kita harus pintar dulu ya. Oke, yang internal sekarang. Faktor internal berarti dari dalam diri kita ya. Ya, Mem. Ini satu, pendapatan. Otomatis ya, jadi kita belanja itu sesuai dengan uang yang kita peroleh. Iya. Yang kedua adalah motivasi. Jadi apa tujuan kita mengkonsumsi suatu barang? Itu juga mempengaruhi. Yang ketiga, kebiasaan. Nah, semoga kita punya kebiasaan bagus semua ya. Kebiasaan yang jelek-jelek kita buang, nggak usah dibeli. Misalnya apa nih kebiasaan buruk yang tentang konsumsi? Ada nggak? Kebiasaan ya? Banyak. Barang yang nggak penting. Nah, barang yang nggak usah dibeli. Begitu ya? Ya. Barang yang nggak penting nggak usah dibeli. Kita lanjut. Nah, selera konsumen. Udah pasti ya? Jadi, faktor yang mempengaruhi konsumsi yang kedua, ada eksternal dan internal. Understand semua? Yes. Oke, kita lanjutkan teori perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh adanya pertambahan nilai guna atau manfaat suatu barang atau marginal utility ya. Nah, di sini ada namanya perilaku rasional. Yang pertama adalah apa? Membeli barang karena Karena manfaat. Iya. Membeli barang karena memberikan manfaat. Ya, yang kedua, membeli barang karena membutuhkan.
Iya, kalau nggak butuh nggak usah beli ya. Ya. Iya, harus itu. Sudah belajar ekonomi jadi harus lebih pintar. Kemudian, Membeli barang dengan Beli mutu. barang terjamin. iya, membeli barang dengan mutu terjamin harus. Kemudian, Harga terjangkau sesuai. iya, harus harga terjangkau atau sesuai kemampuan. Jadi nggak usah ngutang-ngutang ya. Nggak boleh. Nah, sesuai kemampuan kita. Itu yang kita belanja. Ingat, jangan ngutang ya. Oke, kita lanjut. Ada lagi yang namanya perilaku tidak rasional. Nah, ada yang begini? Ada yang suka begini? Iya, membeli karena tertarik iklan. Ada ya? Ada. Iya. Kira-kira siapa? Nurdian biasa begini? Iya, Iya, stop ya. Membeli karena tertarik iklan. Kecuali kalau memang barang itu bagus, nggak masalah ya. Kadang kan iklan hanya menipu ya. Ya. Harus pintar. Membeli karena merek. Ada? Ada. Jadi maunya Samsung terus, gitu kan? Ada HP lain yang harganya lebih murah, fitur-fiturnya juga. Nah, ya. Beli karena obral atau diskon. Banyak. Banyak ini. Jihan kali. Fitra, Haidar gitu ya. Atau diskon atau menuju Ramayana semua. Gitu kan? Kita lanjut. Membeli karena pamer. Nah, ada nggak yang begini? Gengsi. Alhamdulillah tidak ada, Mem. Alhamdulillah ya. Semua jangan punya. Kelas ini bagus-bagus semua ya. Nah, sudah belajar ekonomi harus lebih pintar. Kita lanjut di teori perilaku konsumsi. Ada dua ya. Yang pertama kita akan bahas tentang pendekatan kardinal, marginality. Yang kedua adalah pendekatan Ordinal. ya, kardinal dan ordinal. Kita akan lihat video berikut ya. Jangan tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengertian utilitas atau utility merupakan beraca seberapa besar perjalanan dapat dibagi luas. Kirim sudah. Tidak perlu cukup diketahui ini mampu membuat fungsi sekelompok konsumen yang rasional bisa berfungsi dan mampu meranking kebutuhan yang lainnya. Indikasinya bahwa seseorang akan merasa puas dikabarkan bahwa dia mampu berfungsi dua barang dengan titik kekuatan A, dia puas kalau konsumsi 8 es krim dan 2 kopi. Nah, yang B akan sangat puas apabila dia makan 4 es krim dan 6 donat. Nah, yang C ini dia akan merasa sangat puas apabila makan 2 es krim dan 8 krim. Begitu juga yang D. Dia akan tidak yang berbeda, misalnya, tadi apabila dimakan
tadi 8 SD, dua itu tinggal tarik garis. Semuanya adalah titik kepuasan. Itu juga yang beda. Tinggal tarik garis dari 4 SD dan sampai ini adalah titik kepuasan. Jadi seperti itu dan makan kue beda 8 titik. Tinggalkan garis itu potongannya adalah titik kepuasan. Itu juga yang B ya. Setelah kita dapat titik-titik kepuasan ini, maka akan kita tarik garis berikutnya. Baik. Ya. Mudah-mudahan kata rumahnya ini tidak kesulitan ya. Oke. Kita lihat ya. Ini kita lanjut. Nah, apa pesan dari gempa bumi ini? Yang pertama adalah semakin menjauh titik lupa ini dari tidak pakai potongan ya, jadi langsung lupa ini lagi tadi masih juga kita kekuatan ya supaya kemudian ikut registrasi ini adalah tingkat kebiasaan negatif, mana apabila satu jumlah barang dikurangi, dia akan menambah jumlah barang yang lain. Contohnya tadi, pertama dia es krim 8 akan dikurangi menjadi 4. Nah, donatnya dari 2 bertambah menjadi 6. Begitu juga es krim 4 dikurangi 2, donatnya bertambah menjadi 8 dan ya, semoga dengan menjadikan kami sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, videonya udah selesai. Nah, kita akan latihan sesuai dengan yang ada di video tadi ya. Nurdian, kenapa nggak muncul dirimu? Fotomu nggak ada. Ayo yang lain dibuat kameranya. Iya. Di latihan yang sudah ada mentasi di BCR di LKPD ya, Yuda memperoleh uang saku sebulan dari ayahnya sebesar 5 juta. Wow, besar ya 5 juta. Namun dengan biaya sekolah, kos, transport, pulsa data yang sangat besar, maka Yuda harus benar-benar berpikir bagaimana agar uangnya cukup selama sebulan. Belum lagi kalau harus mentraktir kekasihnya. Wow, begitu ya Wawan? Harus dengan uang jajan. Di antara yang direncanakan tentang makanan kesukaannya adalah sebagai ya. Oke, Yuda akan puas. Titik kepuasan ada di A apabila dia makan coklat 5 dan kue donat 2. Ya, Yuda, dia akan berada di titik B apabila dia makan coklat 4 dan kue donat 4. Begitu juga yang C ini, Yuda juga sudah puas apabila makan 3 coklat dan 6 donat. Yang D juga begitu, Yuda sudah puas kalau dia makan 2 coklat dan 8 donat. Yang E, Yuda juga puas kalau dia makan coklat 1 saja, tapi donatnya harus 10. Begitu ya. Nah, buatlah kurva indiferensinya. Sudah ada yang latihan di rumah? Tadi malam? Ya. Ini tadi Yuda makan coklat. Coklatnya dari yang vertikal ya. Nah, yang di bawah ini tadi donat ya. Tutup ini, oke. Coklat 5, donatnya 2. Jadi tinggal ditarik garis dari 5 ke sini sampai nanti akan berpotongan dengan dari 2 ke atas. Ya, pertemuannya itu namanya A. Ya, mengerti ya cara buat kurvanya ya? Ngerti, Ma'am. Ya, kita lanjut sekarang. Ini yang Yuda kedua tadi titik B ya, yang ini coklat 4, donat 4. Coklat 4, betul ya? Donat 4. Jika tarik garis ke atas, iya, ini juga ke samping. Dapatlah titik koordinat.
Iya, apa namanya? Titik B. Terminal B. Ya kan? Nggak begitu kurang besar ya? Sudah? Lumayan besar? Lumayan, Mem. Iya, oke. Kita akan gambar yang ketiga tadi, titik C. Titik C adalah coklat 3 dan kue donat 6. Coklatnya 3, jadi tarik garis di sini ya. Oke. Sabar mencontohkan. 3. Coklat 3, kemudian donatnya berapa, sayang? 6, Mem. 6. Stop sini. Ya, ngerti ya? Oke, kita insert lagi. Cari garis 6, tarik garis ke atas. Iya, apa titik apa tadi namanya? C. C, Mem. C. Oke, kita kasih tanda C di sini. Iya. Begitu ya cara gambarnya. Mem. Oke, kita lanjut yang D. Coklat 2, donatnya 8. Coklat 2, donatnya 8. Kita tarik garis. Coklat 2, jangan salah ya, coklatnya ke atas. Donatnya 8. 8. Titik apa namanya tadi? D. Kuasan D. Aduh, agak miring, sabar. Iya, kita kasih nama D. Udah besar aja deh. Ya. Yang terakhir, coklat 1, kue donat 10, Mem. 1. Kalau pakai buku tulis gampang ya, cepat ya. Iya, Mem. Tapi kalian harus belajar pakai begini juga. 10. Jadi anggap saja di sini 10 ya. Namanya apa saya? Kepuasan? Apa? Ya. Oke. Sekarang tinggal kita buat garis ordinatnya. Nah, perpotongan ini, perpotongan A, B, C, D, E-nya ini adalah namanya kurva indiferent. Pelan-pelan kita tarik garis perpotongannya. Iya. Sorry, ini yang paling atas kurang bagus. Ini kurva apa namanya? Kurva indiferensi. Ya, ya. Ya, kurva indiferensi yang ini ya. Nah, jadi gambarnya begitu, tinggal diketahuinya ini berapa, coklatnya berapa, kue donatnya berapa. Sebenarnya harus sesuai. Kalau coklat ya titik coklat, kalau donat ya titik donat. Kira-kira gambarnya nggak ada masalah buat ya. Yang di soal itu taruh di GCR, bisa? Bisa, Mem. Nah, kita mulai sifat-sifat dari kurva indiferensi tadi. Di video sudah dijelaskan. Sifatnya adalah yang pertama, apa tadi? Semakin menjauhi titik 0, maka kepuasan semakin besar. Ya. Nah, kemudian nilainya negatif. Jadi kalau misalkan dari satu bagian dikurangi, maka satu bagian harus ditambah. Jadi contohnya, coklat yang pertama 5, donatnya 2. Karena coklatnya dikurangi menjadi 4, maka donatnya bertambah ke 4. Nah, coklat dikurangi dari 4 ke 3, maka donatnya harus ditambah. Nah, itulah sifat kemiringan negatifnya ya. Ya, 0 menjadi dari 4 menjadi 6 dan seterusnya. Ya, itu sifat dari kurva indiferens. Oke? Sudah sampai di sini dimengerti? Mengerti, Mem. Alhamdulillah kalau dimengerti ya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan di materi ini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan.
Sudah ada, Mem. Saya anggap sudah mengerti semua ya. Ya, Mem. Oke, siapa yang bisa kasih kesimpulan hari ini? Silakan. Siapa yang bisa kasih kesimpulan? Fitra, kesimpulanmu apa? Julianti Martin. Ayo. Kesimpulannya apa Julianti dari hasil pembelajaran kita kali ini? Kesimpulannya adalah dari pelajaran kali ini kita dapat belajar tentang hukum ekonomi dan mempelajari tentang fungsi dan pengertian ekonomi. Ya, Julianti Martin ya. Oke, 100. Ada lagi? Silakan. Itu Nurdian, Mem. Nurdian. Siapa? Nurdian. Nurdian, Mem. Kesimpulan. Silakan. Dan cara wali pedes. Ya. Ayo, siapa yang bisa kasih kesimpulan? Silakan. Dalam pelajaran hari ini, kesimpulannya adalah kita bisa mengetahui hukum ekonomi dan bisa mengerti tentang kurva indefinisi. Oke, siapa tadi? Aprilia ya? Julianti Martin. Oh, ini ganti Julianti Martin. Nah, sekarang ada lagi satu lagi yuk yang mau dapat nilai. Silakan. Saya, Mem. Iya, siapa? Citra Telakida. Yuk, silakan. Kesimpulan yang dari materi tersebut adalah saya dapat mengetahui tentang tujuan ekonomi, prinsip ekonomi, dan mengenai tentang tabel. Oke, tabel indiferen ya. Oke. Boleh satu lagi yang mau dapat nilai, silakan. Saya, Mem. Masih ada waktu sedikit. Oke, silakan. Kesimpulannya adanya perilaku konsumen sejalan dengan tujuan konsumsi dan juga faktor konsumsi yaitu dari faktor eksternal dan faktor internal. Yo, sip. Who is name? Reni, Mem. Siapa? Penny. Reni. Oke, yang laki-laki masa Wawan terus. Muhaidar, mana? Apakah ada kesimpulanmu? Muhaidar? Mana dirimu? Tunjukkan dirimu, Muhaidar. Mana lagi? Linda. Linda, apa kesimpulanmu, sayang? Ya, kesimpulan dari materi kali ini kita bisa mengetahui tentang pengertian konsumsi dan pengertian konsumen. Iya, konsumen. Indah, 100. Masih ada lagi atau sudah yang mau dapat nilai? Saya, Mem. Oke, silakan. Nama. Silakan. Kesimpulan yang kami dapat di hari ini adalah kami dapat mengetahui teori perilaku konsumen, tujuan konsumen, faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang pertama eksternal, yang kedua internal. Siapa, sayang? Dwi, Mem. Dwi Kalami. Oke. Cukup atau masih ada yang mau lagi? Ayo, nilai lo. Berkaitan dengan nilai ini, sayang. Sudah cukup?
Sudah ya? Oke. Nah, pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah tentang konsumen, ya kan? Kemudian tujuan-tujuan konsumsi itu apa saja, ya kan tadi ya? Ada yang memenuhi kebutuhan, ada yang memberikan kesenangan, ada yang mengukur tingkat status sosial, ada yang menciptakan inovasi baru ya. Kemudian ada lagi faktor yang mempengaruhi konsumen, di antaranya eksternal dan internal. Ada perilaku konsumen, ada konsumen yang rasional, dan tidak rata kardinal. Ya. Nah, hari ini kita perilaku konsumen, minggu depan ya. Jangan lupa nanti buat tugas yang tadi ya, kurva tadi ya. Ya, baik. Oke. Ini kenapa ya? Itu Gangguan. Jangan. Mem, suaranya pantul-pantul. Mem, tidak kedengaran. Suaranya putus-putus. Ting ting ting. pimpin doa dulu. Jelas, Mem. Suaranya kayak putus-putus, Mem. Ya, Mem. Suaranya putus-putus. Oh gitu. Oke. Sabar. Oke, suara sudah bagus? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Sudah. Oke. Silakan satu orang pimpin doa. Halo. Silakan dia di chat, pimpin doa. Belum kedengaran? Sudah, Mem. Nah, Mem. Ya. Ayo satu orang pimpin doa penutup, silakan. Siapa saja boleh. Mem. Iya. Teman-teman, Silakan. sebelum dari pelajaran kita di hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing.
Berdoa dimulai. Yesus, Tuhan atas perlindungan-Mu Tuhan dari pertama sampai akhir. Kami belajar Tuhan, biarlah kami dapat mempelajari dalam kegiatan ekonomi Tuhan. Tolong Kau jaga guru Tuhan yang telah mengajar Tuhan, dapatkan ilmu pengetahuan Tuhan yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya, amin. Bisa? Ayo, suaranya mana? SMK? Enggak. Bisa. Sudah. Bisa? SMK? Bisa? Hebat? Biasa. Iya, sama baru. Oke, sampai jumpa minggu depan. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan lihat post-test 10 keuangan 3 ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Kita lihat. Iya. Sudah 80%. Iya, Reni 100, Julianti Muhaidar. Oh, mantap. Jihan Dwika Langi, Abdullah Wawan. Ya, Rendra Yunur Safini masih dalam proses. Linda 70. Oke, yang lain ditunggu ya segera ya. Oke, terima kasih anak.